Kalian hari ini? Baik. Mantap. Meskipun kita dalam keadaan pandemi, tapi kita tetap belajar dan Ibu harap kita tetap menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Dimanapun kita berada, 3M ini harus tetap kita lakukan. Nah, hari ini kita akan belajar, tapi sebelum kita mulai belajar, Ibu mau minta salah seorang dari anak-anak untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan doa kita. Ya, baik, terima kasih untuk anak-anak doa. Nah, Ibu mau absen, tapi hari ini semuanya hadir. Ada yang tidak hadir atau hadir semua? Ada yang tidak hadir. Nanti setelah ini ketua kelas masukkan nama-nama teman-teman yang tidak hadir ke Ibu. Oke? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau ajak semua berdiri. Semuanya berdiri. Relax. Semuanya rentangkan tangan. Ya, rentangkan tangan. Turunkan masker sebentar. Kita ambil nafas sejenak, lalu kita hembuskan. Ayo praktekkan sama-sama. Ya, lakukan serileks mungkin. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, kira-kira apa yang anak-anak rasakan? Lega? Lega. Oke, terima kasih. Silahkan dulu kembali. Nah, dari proses yang kita lakukan tadi, kira-kira menurut anak-anak itu proses apa? Proses bernafas. Nah, hari ini kita belajar tentang sistem pernafasan. Hari ini yang akan kita pelajari, kita menganalisis struktur dan organ fungsi pernafasan. Kita menjelaskan organ-organ pernafasan beserta dengan fungsinya dan mekanisme pernafasan. Nah, dalam mempelajari materi sistem pernafasan ini ada tujuan yang akan kita capai. Jadi hari ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik. Dan Ibu harap dengan mengikuti pembelajaran ini, anak-anak mampu menjelaskan organ-organ pernafasan beserta fungsinya dengan baik, dan juga anak-anak mampu menjelaskan tentang mekanisme pada sistem pernafasan manusia. Oke, langsung saja ke materi inti yang pertama, yaitu organ pernafasan pada manusia. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, kira-kira manusia bernafas menggunakan apa? Hidup. Ini pertanyaan yang paling gampang dan dimengerti oleh semua orang, dan kita tahu bersama bahwa kita bernafas menggunakan hidung. Nah, selain hidung, apalagi organ pernafasan pada manusia? Ada yang tahu? Tenggorokan. Setelah itu paru-paru. Masih ada lagi? Nah, kita akan melihat lebih dalam tentang organ pada sistem pernafasan manusia. Ibu akan menggambarkan gambar organ sistem pernafasan pada manusia. Nah, organ-organ pada pernafasan pada manusia itu pertama tadi sudah anak-anak sebutkan, mulai dari hidung. Nah, ini gambar hidung. Nah, hidung ini terdiri dari 2 lubang yang di tengahnya dihalangi satu sekar. Nah, di dalam hidung kira-kira ada apa? Ada bulu atau rambut-rambut halus. Nah, rambut-rambut halus di dalam hidung itu dia berfungsi untuk menghalangi partikel-partikel atau debu dan kotoran dari luar yang masuk ke dalam tubuh. Nah, hidung ini tersusun dari tulang-tulang rawan fibroalveolar. Nah, selain
hidung memiliki rambut halus yang berfungsi untuk menghalangi partikel-partikel atau debu dan kotoran dari luar untuk masuk ke dalam tubuh. Hidung juga memiliki fungsi yang lain. Nah, fungsi yang lain dari hidung itu menghangatkan, melembabkan udara, dan juga menghentikan kuman. Jadi ketika ada kuman dari luar masuk ke dalam hidung akan terhenti di sini. Jadi tidak berhasil masuk ke dalam tubuh. Nah, hidung juga membuka jalur menuju ke faring. Nah, organ pernafasan yang kedua pada tubuh manusia itu adalah faring. Nah, ini letak faring. Faring ini adalah jalur bersama antara sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Nah, faring ini terdapat dua, yaitu esofagus dan juga trakea. Nah, esofagus itu merupakan jalan masuknya makanan dari mulut ke sistem pencernaan atau meneruskan ke lambung. Sedangkan trakea, nah ini trakea. Trakea ini merupakan jalan masuknya udara dari hidung ke paru-paru. Nah, jadi dari sini ini hidung, turun ke sini faring. Nah, yang ini esofagus, sedangkan turun ke sini ini trakea. Nah, faring juga tersusun dari tulang rawan, ligamen, dan membran. Setelah faring ini, di sini ada laring. Nah, laring ini letaknya di depan faring. Nah, di laring ini terdapat jakun, epiglotis, dan juga pita suara. Ada yang tahu jakun? Nah, kita lihat biasanya ada benjolan di leher, itu disebut dengan jakun. Nah, sedangkan epiglotis yang terdapat di dalam laring itu merupakan alat bantu yang membantu kita menelan makanan ke dalam. Nah, pita suara di dalam laring, pita suara yang terletak di dalam laring di bagian sini, itu ada dua jenis, yaitu pita suara palsu dan asli. Pita suara palsu tidak memiliki otot sehingga tidak mampu mengeluarkan suara, sedangkan pita suara asli di dalam laring kita itu terdiri atas otot-otot sehingga menolong kita mengeluarkan suara, makanya kita bisa berbicara. Nah, yang berikut kita masuk ke trakea. Jadi yang ketiga, organ pernafasan pada manusia itu trakea. Nah, ada yang tahu fungsi trakea? Tadi sudah Ibu jelaskan fungsi trakea. Dia berfungsi sebagai jalur udara masuk dari hidung ke paru-paru. Nah, ini letak trakea. Trakea ini dia juga tersambung ke paru-paru. Trakea memiliki cabang di ujungnya. Nah, kita lihat di sini ada berapa cabang? Ada dua cabang. Nah, dua cabang ini kita sebut sebagai bronkus. Nah, cabang di ujung trakea ini kita sebut sebagai bronkus. Nah, bronkus memiliki dua cabang, cabang kanan dan cabang kiri. Cabang kanan masuk ke paru-paru bagian kanan dan cabang kiri dia masuk ke paru-paru bagian kiri. Nah, ternyata di ujung bronkus masih ada lagi cabang. Nah, cabang bronkus di dalam paru-paru ini kita sebut sebagai bronkiolus. Sebagai apa? Bronkiolus. Nah, bronkiolus. Nah, cabang di ujung bronkus ini namanya bronkiolus. Nah, di ujung dari bronkiolus ada gelembung-gelembung halus. Ada yang tahu ini apa? Alveolus. Ya, benar sekali. Di ujung dari bronkiolus terdapat alveolus. Nah, alveolus ini sendiri adalah tempat pertukaran O2 dan CO2. Alveolus ini dia terletak di dalam paru-paru. Nah, ini gambar paru-paru atau pulmo. Paru-paru ini terdiri atas dua, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan ini memiliki 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri dia memiliki 2 lobus. Nah, di dalam paru-paru itu sendiri ada 300 juta alveolus. Paru-paru ini dibungkus oleh
pleura. Sampai di sini tentang organ pernafasan pada manusia. Ada yang ingin bertanya? Nah, yang kedua kita akan mempelajari mekanisme pernafasan. Tapi sebelumnya, Ibu mau jelaskan bahwa pernafasan itu ada dua tipe. Yang pertama, pernafasan internal. Pernafasan internal itu terjadi di dalam sel. Sedangkan yang kedua, pernafasan eksternal. Pernafasan eksternal itu yang tadi dijelaskan, dia terjadi di dalam alveolus. Nah, mekanisme pernafasan juga ada dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, ada yang tahu pernafasan dada itu apa? Nah, anak-anak, pernafasan dada itu pernafasan yang terjadi karena gerakan otot-otot tulang rusuk atau interkostal. Sedangkan pernafasan perut, pernafasan yang terjadi karena gerakan otot-otot diafragma. Nah, pernafasan dada terdiri atas dua, pengambilan udara dan juga pengeluaran udara. Nah, pengambilan udara sendiri prosesnya juga ada. Nah, ada yang bisa jelaskan proses pengambilan udara dengan menggunakan pernafasan dada? Nah, sebenarnya hal ini sudah kita praktekkan setiap hari. Cuman kita tidak menyadari bahwa itu merupakan pernafasan dada dan yang satunya merupakan pernafasan perut. Nah, pernafasan dada itu sendiri, ketika kita melakukan pengambilan nafas, maka tulang-tulang rusuk akan terangkat, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan darah masuk. Itu pengambilan udara menggunakan pernafasan dada. Nah, sedangkan pengeluaran udara menggunakan pernafasan dada itu otot-otot tulang rusuk berelaksasi dan dia merut sehingga udara rongga dada dan paru-paru mengecil dan udara keluar. Nah, yang kedua, pengambilan udara menggunakan pernafasan perut. Nah, pengambilan udara menggunakan pernafasan perut juga demikian. Otot-otot diafragma pada perut akan berkontraksi sehingga akan mendatar, lalu udara akan masuk ke dalam tubuh. Nah, saat pengeluaran udara menggunakan pernafasan perut, otot-otot diafragma itu akan berelaksasi sehingga posisinya akan melengkung ke atas dan terjadilah pengeluaran udara. Oke, baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu akan bagikan LKPD dan kita akan sama-sama mendiskusikan beberapa soal yang sudah Ibu buat di sini. Ibu minta anak-anak membagi kelompok, 3 kelompok, masing-masing bisa 5 orang. Oke, baik, 20 menit dimulai dari sekarang. Setelah ini masing-masing kelompok silakan masing-masing menentukan ketua kelompoknya dan presentasi di depan. Oke, waktu diskusi kita selesai. Sekarang saatnya untuk presentasi. Kelompok 1 sudah siap? Ayo kelompok 1. Yang presentasi siapa? Iya, baik. Berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih, silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 mengangkat, melemahkan udara dan membersihkan kuman. Sekian dan terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan nanti kelompok 2 bersabar. Oke, baik, kalau begitu kita lanjut ke kelompok 3. Silakan Jackson Boy. Fokus ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih. Ya, terima kasih.
perhatikan. Terima kasih karena anak-anak sudah berdiskusi dengan baik dan melakukan presentasi dengan baik. Nah, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Silakan materi yang sudah dibagikan boleh kalian bawa pulang untuk dipakai belajar di rumah. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan yang berikut, masih sistem pernapasan dengan materi gangguan-gangguan pada sistem pernapasan. Oke, baik. Jadi dari materi yang sudah kita pelajari hari ini dapat kita simpulkan organ-organ pernapasan pada manusia. Yang pertama tadi ada apa? Hidung. Setelah itu paru. Setelah itu lari dan trakea. Kemudian bronkus. Terus bronkiolus, alveolus, dan yang paling utama adalah paru-paru. Nah, yang kedua tentang mekanisme pernapasan. Ada dua, yaitu pernapasan apa dan apa? Pernapasan dada dan perut. Ya, baik. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih. Daftar hadir tadi sudah dimasukkan? Oke, baik. Kalau begitu sampai ketemu minggu depan. Sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, salah satu anak-anak ibu minta kesediaan yang berpimpin doa. Ayo, siapa yang mau berdoa? Kalau dari kita mari kita menyatu dan yang terima kasih Tuhan, Nah, pertemuan sudah selesai. Terima kasih dan selamat pagi. Pagi. Change your